saksi melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan taburkan benih. Shalom, saudaraku pendengar di mana saudara berada. Ketemu lagi di Sabda Pagi ini, dan sebelum kita mulaikan ibadah Sabda Pagi hari ini, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di pagi hari ini. Kami akan memulaikan aktivitas lagi. Kami akan mendasari seluruh kegiatan sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman. Berkati kami semua Tuhan. Mampukan kami semua untuk melakukan kebenaran firman di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita di pagi hari ini saya beri judul, Jangan Lakukan Kekerasan. Dan kita sama-sama akan mendengarkan Habakuk pasal 2 ayat 12 dan 17. Berkata demikian. Celakalah orang yang memendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya? Bahkan bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang suratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan. Dan celah besar akan meliputi kemuliaan. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan diberkati Tuhan. Ayat ke-13 tadi mengatakan bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Mengapa demikian? Karena kota itu didirikan di atas darah dan dasar bentengnya ketidakadilan. Itu jelas dalam ayat yang ke-12 tadi. Akan ada pembalasan sebagai ganti darah manusia yang tertumpah dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya. Itu jelas di ayat yang ke-17. Itulah kalimat celakalah bagi bangsa yang merasa kekuatannya tidak berbatas dan tidak takut akan Tuhan Allah. Nah, saudaraku pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, di tanggal 17 bulan berjalan ini, bulan Agustus, kita akan merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hari di mana Indonesia memaklumkan kemerdekaannya dari penjajahan yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan sebagaimana yang terdapat pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu tujuan adalah ikut memelihara ketertiban dunia. Hubungan antar bangsa harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Penyerangan untuk menguasai sumber-sumber vital suatu negara dengan mengorbankan rakyat sipil menjadi keprihatinan dalam hubungan antar bangsa. Saudaraku kasih dalam Tuhan,
Lihatlah perang Rusia, Ukraina. Semuanya berusaha untuk menguasai sumber-sumber vital yang dianggap dapat menopang perekonomian mereka. Karena itu, saudaraku, firman hari ini mengingatkan tentang invasi atau penyerangan atau sebuah bangsa mengakibatkan korban manusia yang tidak berdosa. Ribuan orang dalam situasi tidak aman, menderita kelaparan dan tidak sedikit nyawa yang melayang. Peperangan hanya akan menghasilkan kesia-siaan. Kota yang dibangun atau usaha apapun akan sia-sia jika dibangun atas dasar pertumpahan darah dan ketidakadilan. Itulah pengalaman bangsa Israel yang ditaklukkan oleh bangsa lain. Tuhan Allah menunjukkan kuasanya yang kekal karena seluruh bumi akan penuh dengan pengetahuan kemuliaan. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan. Harapan kita bersama bahwa semua upaya yang dilakukan dan yang ada di alam kemerdekaan ini benar-benar akan membuat bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Perenungan pada momen perayaan kemerdekaan ini adalah apa dan bagaimana partisipasi kita untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera, lahir dan batin. Demikian juga dengan keluarga kita. Biarlah semua bentuk kejayaan dan kehormatan yang kita miliki sebagai hasil usaha kerja akan dipersembahkan bagi upaya untuk kemuliaan Tuhan Allah. Karena itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kiranya semua usaha kita ini untuk dapat meraih harapan keluarga dapat kita lakukan dengan tidak merampas hak orang lain atau menghalangi orang lain mendapatkan berkat-Nya. Dan kiranya Tuhan Allah akan senantiasa memberkati negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah diperdengarkan. Kiranya pemberitaan firman di pagi ini dapat boleh menguatkan kami semua, seluruh jemaat bahkan pendengar semua dimanapun berada. Boleh kami ambil maknanya untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan keseharian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku pendengar, itulah pemberitaan firman di Sabda pagi ini. Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom.